Sebuah mayat wanita ditemukan di Gunung Shigure, Jepang. Terdapat belasan luka tusukan di tubuh mayat tersebut dan dia ditemukan dalam keadaan sudah terbakar. Hai semuanya, kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Snow White Murder Case. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke ceritanya. Mayat yang ditemukan tersebut bernama Noriko Miki. Dia adalah seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang sabung yang bernama Putih Salju. Dia memiliki paras yang cantik dan menurut rekan sekerjanya, dia adalah orang yang baik. Di malam kejadian, dia masih sempat menghadiri pesta temannya. Namun saat itu dia mengeluh kalau dirinya sedang demam. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang duluan. Itulah hari terakhir teman-temannya melihatnya masih dalam keadaan bernyawa. Seorang karyawan tip yang bernama Akashi ingin menyelidiki kasus tersebut. Selain karena tuntutan pekerjaannya, dia juga ingin mengupload bukti-bukti kasus tersebut di blognya. Sehingga banyak netizen yang akan berkomentar. Tidak berapa lama, teman Akashi yang bernama Kano ini pun menghubungi Akashi dan dia menceritakan kalau Noriko Miki ini adalah teman yang baik baginya. Karena dia pernah ditolong oleh Noriko ketika dia dimarahi oleh atasannya. Dan ketika dia bertemu dengan Akashi, dia memberitahukan kalau Shirono adalah pelaku sebenarnya. Setelah mendapatkan pengakuan dari Kano, Akashi pun mulai menyoroti kalau pelaku sebenarnya adalah Shirono. Dia pun mencari bukti yang lain yang makin menyudutkan Shirono. Dia juga bertemu dengan seorang pria yang mengaku kalau di malam kejadian dia melihat Shirono berlari dengan sangat tergesa-gesa ke stasiun kereta. Karena blognya semakin ramai oleh komentar netizen deterjen, tiba-tiba muncullah teman kuliah Shirono yang tidak setuju dengan pendapat tersebut. Dia mengatakan, wah tidak mungkin Shirono melakukan pembunuhan tersebut karena di waktu kuliah dulu dia itu sangat baik dan polos. Bahkan saat berpacaran pun dia tidak pernah melakukan hal-hal negatif. Tapi sahabatnya ini mengatakan kalau Shirono ini tengah dekat dengan seorang pria yang bernama Shinoyama. Di mana mereka ini berdua dekat gara-gara Shirono selalu memberikan bekal makanan kepada Shinoyama. Karena bekal makanan tersebut akhirnya mereka menjadi dekat dan mulailah kehubungan yang serius. Bahkan Shirono telah memberikan harta yang paling berharga bagi Shirono kepada Shinoyama. Tiba-tiba suatu hari Shinoyama memutuskan hubungan mereka dan dia berkata, "Weh, aku tidak bisa lagi menerima bekal makananmu karena pacarku akan marah." Dan tahukah kalian siapa pacar dari Shinoyama? Dia adalah Noriko Miki. Teman kuliah Shirono ini berpendapat jika Shirono melakukannya mungkin karena dia marah pacarnya direbut oleh Noriko. Setelah mendapatkan pengakuan dari orang-orang terdekat Shirono, Akashi ini pun mendatangi kampung halaman Shirono. Di sana dia bertemu dengan teman-teman sekolah Shirono yang juga menyudutkan si Shirono ini. Mereka mengatakan ya mungkin saja si Shirono pelakunya karena waktu kecil saja dia sudah barbar. Bayangkan saja dia pernah membakar sebuah kuil. Kebakaran itu terjadi juga karena si Shirono ini membuat orang-orangan dari kertas lalu menusuknya dengan pentul kemudian membakarnya. Di mana hal tersebut hampir sama dengan kasus yang dialami oleh si korban. Tapi ada sahabat masa kecil Shirono yang tidak percaya dengan hal tersebut dan meyakini kalau bukan Shirono lah pelakunya. Bahkan dia mengatakan kepada Akashi, orang-orang itu akan bercerita sesuai apa yang menguntungkan mereka. Jadi, jangan terlalu percaya dengan omongan orang lain. Setelah Akashi bertemu dengan teman-teman masa kecil Shirono, dia pun mendatangi rumah orang tua Shirono. Awalnya orang tua perempuannya atau ibu Shirono ini tidak percaya kalau anaknya melakukan hal tersebut. Tapi tiba-tiba ayahnya langsung meminta maaf seolah-olah anaknya memang pelaku sebenarnya. Orang tuanya saja meyakini anaknya adalah pelakunya. Semua bukti, pengakuan dari orang-orang terdekat Shirono, bahkan orang tua, teman masa kecilnya telah didapatkan oleh Akashi. Tapi kemanakah Shirono? Kemanakah dia? Kenapa dia menghilang di malam tersebut? Tiba-tiba muncullah sebuah scene di sebuah ruangan yang gelap di mana ada seorang perempuan berambut panjang dengan mata yang sangat lelah dan sangat tertekan memandangi layar laptop. Dia adalah Shirono. Ternyata Shirono ini menyaksikan semua berita update tentang kasus kematian Noriko tersebut. Dan
Karena semua orang menyudutkannya, dia pun ingin mengakhiri hidupnya. Tapi sebelum itu, dia ingin menulis pesan terakhir versi dirinya. Jadi Shirono ini adalah rekan kerja dari Noriko Miki. Dia juga mengagumi kecantikan dari si Noriko ini. Tapi karena dia memiliki pengalaman yang pahit mengenai gadis cantik, dia tidak terlalu menyukai atau tidak terlalu mau dekat dengan Noriko. Suatu hari Shirono ini melihat Shinoyama ini terjatuh karena kekurangan nutrisi. Dia pun menawarkan diri untuk memberikan bekal makanan kepada Shinoyama. Ternyata Shinoyama ini menyukai masakan dari Shirono dan menginginkan untuk dibikinkan tiap hari. Shirono pun senang karena dia juga ada rasa kepada Shinoyama. Karena perkara bekal makanan tersebut, mereka pun menjadi intens. Dan si Shirono ini berpikir kalau mereka berdua telah menjalin sebuah hubungan. Tapi di suatu hari, tiba-tiba si Shinoyama ini melarang Shirono untuk membuatkannya lagi bekal makanan karena dia tidak mau pacarnya cemburu. Tentunya setelah Shirono mendengar kata tersebut, dia pun sakit hati karena dia pikir mereka ini saling menyukai. Ternyata dia hanya dimanfaatkan. Setelah manfaatnya hilang, dia pun dibuang. Akhirnya Shirono ini patah hati sepatah-patahnya. Nah, ketika dia sedang patah-patahnya nih, tiba-tiba dia mendengarkan sebuah musik alunan biola. Dia sangat menyukai musik tersebut dan ketika dia melihat pemain biolanya, dia pun semakin menyukai. Karena mata dari pemain biola itu mirip dengan sahabat masa kecilnya. Akhirnya patah hati Shirono ini bisa pulih kembali karena Shirono memiliki idola lain yaitu Masaya. Mengetahui Shirono ini mengidolakan Masaya, Noriko Miki ini langsung ambil tindakan. Dan suatu hari ketika dia bertemu dengan Shirono, dia pun seolah memamerkan kalau dirinya itu sudah putus dengan Shinoyama dan sedang dekat dengan Masaya. Shirono yang mendengar hal tersebut langsung bersedih dan berkata di dalam hatinya, "Loh, kok semua yang aku sukai itu diambil oleh Noriko?" Suatu hari Noriko Miki ini berbicara lagi dengan Shirono. Dia menceritakan kalau Masaya memberikannya tiket konser. Shirono yang mendengar hal tersebut pun merasa iri karena dia sangat ingin datang ke konser Masaya, namun dia kehabisan tiket konser. Tiba-tiba Noriko ini bilang ke Shirono, kalau kamu mau pergi ke konsernya, kamu itu bisa pakai tiketku. Kamu itu akan duduk di bagian paling depan karena aku ini sedang demam, jadi sepertinya aku tidak bisa datang. Mendengar perkataan tersebut, Shirono itu girang bukan main. Di hari itu juga dia langsung memesan tiket kereta ekspres untuk digunakannya di malam konser. Tiba-tiba di malam konser tersebut, si Noriko Miki langsung berkata kepada Shirono kalau dia akan datang ke konser Masaya karena Masaya sangat menginginkannya untuk datang. Patah hati lagi sih Shirono ini. Si Shirono ini berkata, "Lah, bagaimana dengan tiket ekspres yang sudah aku pesan?" Dengan santainya si Noriko ini berkata, "Aku akan membeli darimu." Bagaimana kalau kita sudah ada di langit ketujuh, tiba-tiba dijentikan jari, turun ke bumi. Sakit bukan main. Nah, setelah mengetahui perlakuan Noriko kepada Shirono, rekan kerjanya yang bernama Kano ini mendatangi Shirono. Dia pun mengungkapkan kalau dirinya juga tidak menyukai Noriko. Akhirnya, dia pun memberikan sebuah saran atau mengajak kerjasama agar si Shirono ini tetap bisa datang ke konser itu. Si Kano ini memperlihatkan sebuah pil. Lalu dia berkata kepada Shirono, "Aku akan memberikan pil ini kepada Noriko. Nah, ketika dia tertidur nanti, kamu bisa ambil tuh tiketnya dan bisa pergi ke konser Masaya." Awalnya nih Shirono ini tidak mau ya, karena memang Shirono ini baik ini teman-teman. Tapi karena dibujuk oleh Kano, dia pun ya namanya juga bertemu dengan idola, siapa yang tidak mau. Akhirnya di malam kejadian saat Noriko ini pamit duluan, Shirono pun ikut menyusul. Shirono ini menawarkan tumpangan kepada Noriko, tapi Noriko menolaknya. Tentu saja Shirono tidak kehabisan akal. Dia pun berkata, kan tiket keretanya belum kamu ambil. Ayo, naik aja ke sini, nanti aku kasih." Noriko pun mengiyakan. Ketika mereka sampai di stasiun, ternyata tiket ini lupa kebawa oleh si Shirono. Dia pun mengatakan kepada Noriko, "Kita pulang dulu ya ke rumahku, aku ambil dulu tiketnya, baru kita kembali lagi. Ini masih lama kok waktunya." Dan mau tidak mau, Noriko pun mengiyakan ya, mau gimana lagi coba.
Akhirnya mereka telah sampai di rumah Shirono. Shirono pun naik ke rumahnya dan berpura-pura untuk mengambil tiket. Ya berpura-pura karena sebenarnya tiket tersebut memang ada di dalam tas Shirono. Nah, setelah menunggu beberapa saat, dia pun kembali ke mobilnya dan telah melihat kalau Noriko telah tertidur. Dia pun langsung mengambil tiket konser itu dan memarkirkan mobilnya seperti yang Kano perintahkan. Ya tentu saja di dalam mobil itu ada si Noriko. Akhirnya Shirono pun berlari tergesa-gesa mengejar kereta. Nah, ketika nih si Shirono itu sampai di lokasi konser, bertepatan juga dengan Masaya baru datang. Mereka ini berjalan berdampingan di tangga yang berbeda. Jadi ada 2 tangga di mana di tengah tangga itu ada sekatnya. Berjalanlah mereka beriringan antara Masaya dan Shirono. Shirono ini sangat kagum kepada Masaya dan ingin menyentuhnya. Tapi karena situasi saat itu tengah banyak orang dan berdesak-desakan, saat tangan Shirono ingin menyentuh Masaya, itu tiba-tiba dia didorong oleh desakan tersebut dan membuat si Masaya ini terdorong dan jatuh sampai ke ujung. Karena merasa bersalah, Shirono ini kabur. Nah, itulah alasan kenapa Shirono menghilang. Tiba-tiba belum selesai masalah satu, muncullah masalah baru, yaitu kematian si Noriko, di mana dia dituduh sebagai pelakunya. Makin stres lah dia. Nah, itulah akhir dari cerita versi si Shirono ini, teman-teman. Dia menutupnya dengan ucapan selamat tinggal. Dia pun mengambil sebuah tali dan mengikatkan tali tersebut di gagang pintu, dan tak lupa juga dia mengikatkan lehernya. Pas dia ingin mengakhiri nyawanya, tiba-tiba muncullah kalau pelaku sebenarnya adalah Kano. Ya betul, orang pertama yang menelpon si Akashi. Jadi kan sebelumnya kita ketahui kalau Kano ini mengajak Shirono untuk bekerja sama. Nah, setelah Shirono ini pergi ke konser, Kano pun datang ke parkiran tersebut dan mengendarai mobil itu yang di dalamnya ada Noriko dan membawanya ke Gunung Shigure. Di sanalah dia mengeksekusi Noriko Miki. Terus apa alasan Kano menghabisi nyawa Noriko Miki? Nah, ternyata Noriko ini pernah memberikan sebuah sabun putih salju kepada Kano. Karena hal tersebut, Kano pun dimarahi oleh atasannya karena dia dituduh telah mencuri sabun putih salju tersebut. Ketika dimarahi, Noriko ini tiba-tiba datang dan mengatakan kepada atasannya kalau jangan marahi Kano, marahi aku saja pak, aku yang bersalah. Nah, sejak saat itu, Kano ini kecanduan mencuri. Setiap dia stres, dia akan kembali normal jika dia telah mencuri. Banyak sekali yang dia curi, termasuk sabun yang awalnya cuma satu, itu menjadi 1 kemasan yang dia curi. Kue teman-temannya juga dia curi. Dan terakhir adalah pulpen Noriko Miki. Tapi naasnya, Noriko ini tahu kalau yang mencuri pulpennya itu adalah Kano. Akhirnya Kano ini takut jangan sampai Noriko ini mengadukannya kepada atasan. Ketika polisi menanyakan apa motif Kano menghabisi nyawa Noriko Miki, dia langsung menjawab kalau dia takut kehilangan pekerjaannya. Baiklah teman-teman, itulah akhir cerita dari Snow White Murder Case, dan aku berikan rating 7 dari 10 untuk film ini. Awalnya memang sangat membosankan, tapi pertengahan sampai akhir mulai wah, bagus filmnya, bisa kalian tonton. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe, dan see you on the next video. Bye bye.